Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Gita Nanda Saira dari kelas 1191. Kali ini saya akan membahas tentang peran Ahmad Subarjo dalam kemerdekaan Indonesia. Berikut penjelasannya. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1996. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Yusuf yang masih merupakan keturunan bangsawan Aceh di Pidi. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayahnya merupakan Ule Balang. Ule Balang itu seperti kepala pemerintahan Kesultanan Aceh yang setara dengan kabupaten di struktur pemerintahan Indonesia saat ini, dan seorang ulama di daerah Putulewu. Ibunya bernama Wardina, keturunan Jawa Bugis, dan merupakan anak dari camat Teluk Agung, Cirebon. Tentang Ahmad Subarjo, ayahnya mulanya memberikan nama Tengku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi nama Ahmad Subarjo. Nama Jojo Adi Surojo ditambahkannya sendiri setelah ia dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo pada tanggal 3 Juli 1946. Peristiwa 3 Juli 1946 merupakan peristiwa percobaan perebutan wilayah atau kudeta oleh pihak oposisi terhadap Kabinet Syarif II di Indonesia. Yang kedua, pada tahun 1917, ia bersekolah di Bugere Burger School, Jakarta, yang setara dengan sekolah menengah atas. Yang ketiga, pada tahun 1933, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Leiden Berkalian dan mendapatkan ijazah sarjana hukum. Keempat, dalam bidang pendidikan, Subarjo dikenal sebagai profesor sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia dalam Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif mengikuti organisasi seperti Jong Java, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Bekalian. Pada Februari 1927, Subarjo bersama Muhammad Hatta menjadi wakil Indonesia dalam persidangan antar bangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah di Brussels dan kemudian di Jerman. Nah, sekembalinya dia dari sana, ia aktif dalam BPUPKI dan PPKI. Sekilas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang yaitu Khairul Saleh, Sukarni, dan Mikana, dan pemuda lainnya membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menuju Rengas Dengklok, bertujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nyawanya bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 11.30. Akhirnya, Kompi Peta Chudencho Subeno berhasil melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Mereka kembali meyakinkan Insinyur Soekarno bahwa Jepang telah menyerah
dan para pejuang siap melakukan perlawanan kepada Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan kelompok muda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sebagai jaminannya, Ahmad Subarjo rela bertaruh pada nyawanya bahwa kemerdekaan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Konsep proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah berargumentasi dengan para pemuda, akhirnya dini hari 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memerintah Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada 18 Agustus 1945, Subarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Parlementer dan kembali menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 1951 sampai 1952. Beliau juga menjadi duta Indonesia di Switzerland sekitar tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Subarjo meninggal dalam usia 85 tahun pada tanggal 15 Desember 1978. Meninggal karena penyakit flu yang menyebabkan komplikasi di RS Pertamina, Jakarta. Beliau dimakamkan di tempat peristirahatan Cipayung, Bogor. Dan pada 2009, almarhum diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.